Silakan Bu Juju. Ya, terima kasih Pak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semua. Malam hari ini kita luar biasa ya. Ketemu lagi bersama Bapak Fani yang kemarin waktunya terpontal-pontal kepingin ya berlama-lama tapi ternyata Pak Faninya juga sudah mau ada acara yang lain dan di TPN juga waktunya terbatas dan hari ini malam hari ini kita akan bersama-sama Pak Fani mungkin nanti kurang lebih sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat akan tetapi nanti Pak Fani boleh fleksibel waktunya karena biasanya semakin malam itu semakin rame. Dan selamat malam Pak Fani, kita sambut dulu. Selamat malam Bu Juju. Selamat Ya, malam Bapak Ibu semua. apa kabar Pak Fani? Alhamdulillah baik. Senang sekali Ya, bisa bertemu kembali di ngopi semalam KGBN iya, Wonosobo. selamat datang di Wonosobo kembali ya Pak Fani. Mudah-mudahan nanti kembali lagi saya sampaikan, mudah-mudahan Pak Fani bisa mengambil yang baik dari Wonosobo. Kalau teman-teman pasti dapat yang baik dari Pak Fani. Kemudian Amin. nanti Pak Fani juga akan ditemani oleh Bu Rita. Selamat malam Bu Rita yang cantik sekali. Selamat malam, Bu Iya. Juju. Sudah siap ya Bu Rita ya malam hari ini ya? Insya Allah. Iya, nanti akan mendampingi Pak Fani sampai selesai. Dan malam hari ini juga luar biasa Pak Fani ngopi semalam malam hari ini kita bekerja sama dengan PGRI, SLCC, Kominfo, dan Dinas Dibora Kabupaten Wonosobo. Dan temu pendidik mingguan di ngopi semalam ke komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo ini sudah yang ke 134. Dan malam hari ini juga kita disambut oleh dari Dinas Dikpora Kabupaten Wonosobo. Beliau Bapak Muhtarom juga selalu memberi semangat pada teman-teman. Mungkin ada sedikit eh, sepatah kata, dua patah kata Pak Muhtarom, mau banyak juga nggak apa-apa untuk teman-teman supaya menjadi semangat untuk teman-teman yang ada yang pada malam hari ini Pak Muhtarom. Silakan Pak Muhtarom untuk memberikan semangat pada teman-teman Oke, KGB. oke. Terima kasih Bu Juju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. yang terhormat Mas Fani ya, ini yang masih muda, eh, pengurus KGBN Wonosobo. Yang pertama, saya sampaikan terima kasih atas waktunya. Kami bisa bergabung kembali. Ini sudah beberapa episode tidak bisa bergabung. Pada episode ini diberi kesempatan untuk bergabung dan terima kasih sekali selama ini KGBN Wonosobo selalu eksis. Mudah-mudahan ini juga menambah semangat pada guru-guru di Wonosobo dan tentu saja ini untuk kepentingan, keperluan dan manfaat eh, pendidikan di Wonosobo. Bapak Ibu yang Kok saya hormati, tentu saja Dinas Pendidikan memang selama ini sedang menggalakkan komunitas-komunitas dari guru penggerak, dari kepala sekolah penggerak dan sebagainya, juga dari komunitas-komunitas lain, karena keberadaan komunitas ini sangat-sangat urgen keberadaannya dan tentu saja ini menjadi apa ya eh, apa penyemangat penyemangat bagi guru-guru di Wonosobo untuk meningkatkan kualitas kompetensinya dan tentu saja kami Dinas Pendidikan juga mohon maaf kepada KDPN barangkali apa ya ya akhir-akhir ini kurang begitu intens untuk apa namanya ya melibatkan KGBN di dalam apa peningkatan pembelajaran, tetapi kami percaya KGBN ini selalu bergerak eh, untuk mendampingi, untuk saling berbagi di dalam pembelajaran agar eh, teman-teman guru ini apa ya punya kemampuan kompetensi di dalam pembelajarannya. Dan mohon maaf juga karena
Dinas Pendidikan padat sekali kegiatannya. Ini tidak begitu banyak yang mengikuti ya, artinya kepala-kepala sekolah ini eh, tidak seperti tahun-tahun yang lalu atau episode-episode yang lalu bisa mengikuti kegiatan ini. Dan ini tidak menjadi masalah, yang terpenting kita selalu bergerak, selalu berbagi, dan pada kesempatan ini adalah kesempatan yang baik. Dan sekali lagi keberadaan KGPN sangat strategis untuk peningkatan pendidikan, terutama dalam kompetensi guru. Dan ini selamat, terima kasih Mas Fani bisa membersamai kami dan izin kami menyimak eh, kegiatan ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi selamat ngopi semalam. Mudah-mudahan ini nanti banyak yang hadir untuk memanfaatkan kesempatan ini, kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhtarom, ini sudah menjadi penyemangat untuk teman-teman pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti yang tidak mendengar apa sepatah dua patahnya Pak Muhtarom nanti bisa tular. Dan komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo juga mengucapkan terima kasih sekali kepada Dinas Dikpora Kabupaten Wonosobo yang selalu mendukung kami. Mudah-mudahan kami terus istiqomah Iya, seperti iya, ini ya iya. Pak. Amin, amin, Dan ini amin, hadirnya Bapak di sini tuh luar biasa Pak, menjadi penyemangat kami yang luar biasa. amin. Iya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selamat belajar malam hari ini bersama Pak Fani dan nanti akan ditemani oleh Bu Rita. Selamat menikmati ilmu yang akan disampaikan dari luar kota. Monggo silahkan Bu Rita. Terima kasih Bu Juju atas waktu yang diberikan. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Tentunya sebelum mulai acara, kami informasikan untuk audio mungkin bisa di mute, kemudian untuk video mungkin kameranya bisa di-on-kan seperti itu. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat, apa kabarnya? Baik ya, tentunya karena kita bisa berkumpul di ruangan ini. Kemudian selanjutnya kami ucapkan selamat malam, selamat bergabung kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah mau ngopi semalam. Ngopi semalam itu kalau ini ngobrol pintar Selasa malam ya, Pak Catur, betul ya Pak ya? Betul, Bu. Iya. Dengan sangat antusias sekali pada kesempatan ini saya Rita Yuniati tentunya akan membersamai acara yang sangat luar biasa hingga sampai selesai nanti. Baik, Bapak Ibu guru hebat, sebelum dimulai acara ngopi semalam hari ini, saya tentunya Bapak Ibu sekalian sudah kenal dengan narasumber kita ya, yaitu Mas Nur Fani Prasetyo. Untuk itu, waktu sepenuhnya kami persilahkan kepada Mas Fani. Silahkan Mas Fani. Terima kasih Mbak Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Terima kasih. Apa nih sambutannya luar biasa, Bu Juju, Pak Muhtarum. Terima kasih. Saya juga mau menyapa teman saya yang juga coach di sini ada Pak Rudi. Apa kabar Pak Rudi? Kalau di media sosial Alhamdulillah. Rudi tak prihatin lagi. Alhamdulillah saya Mas Van ini saya nggak mau Ya, ketinggalan ini. Sebagai siap-siap. sebagai presiden ICF ini saya wajib hadir ya. Masuk coach nggak hadir ya. Ya matur nuwun Mas bersedia mengisi Sami-sami, Wonosobo. sami-sami. Matur nuwun. Siap. Nggih.
Dan selamat malam juga untuk Bapak dan Ibu guru. Saya nggak tahu nih, kayaknya harusnya bukan dari Wonosobo semua ya. Karena kalau saya amati di WAG itu kayaknya bukan hanya dari Wonosobo semua. Tapi oke, ini kita akan apa ya judulnya ini bukan materi tambahan sebetulnya. Kalau dibilang materi tambahan ya karena memang tadi Bu Juju sudah menyampaikan pada saat TPN tempo hari waktunya sebentar banget ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjawab penasaran Bapak dan Ibu semua untuk public listening. Betul. Ya, mungkin secara judul rada aneh ya, karena biasanya orang ikut pelatihan tuh public speaking. Tapi ini kok public listening. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dong, saya eh, bagi teman-teman Bapak dan Ibu guru yang hadir di TPN, tolong untuk raise hand. Saya pengen tahu siapa yang hadir di TPN kemarin dan sudah sempat join di materi public listening. Tolong raise hand. Baru satu, dua, empat, dari 32, empat. Oh, oke. Berarti ini bukan materi tambahan ya. Saya ulang lagi sedikit nggak apa-apa ya kalau begitu ya. Terkait dengan public listening dari 31 baru 4, 4, 3. Oke, baik. Terima kasih. Oke, mari kita lihat. Mari kita mulai. Pertanyaannya public listening. Apa yang membuat public sebentar, sebentar. Sorry, sorry, sorry. Saya perbaiki. Zoom ada fitur baru ya sekarang ya ternyata ya. Jadi saya akan memanfaatkan fitur yang ini. Oke, kita akan berbicara tentang public listening ya, Bapak dan Ibu ya. Nanti sambil jalan, apabila ada pertanyaan, boleh open mic, boleh raise hand, boleh ketik di chat room, bebas. Jadi nanti kita sambil ngobrol aja, sambil diskusi terkait dengan public listening. Apa sih public listening? Apa yang membuat ini menjadi concern saat ini? Seperti biasa, saya akan menyampaikan learning objektifnya. Diharapkan Bapak dan Ibu mampu memahami teknik-teknik mendengarkan dalam sebuah percakapan bersama orang. Apa yang membuat saya perlu untuk membuat ini? Karena, oke, saya stop dulu juga. Saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu. Siapa bap- Siapa Bapak dan Ibu di sini yang sudah pernah mengikuti pelatihan public speaking? Silahkan resen. Satu. Atau mungkin nonton di YouTube tentang public speaking. Ada dua dari 33. Oke, baik. Public speaking ya, itu adalah bagaimana caranya berbicara di depan umum. Pertanyaannya, siapa yang pernah mengikuti pelatihan mendengarkan? Belum ada. Iya. Nah, itulah yang menjadi latar belakang Bapak dan Ibu. Karena buat saya mungkin agak sedikit kurang adil. Kenapa? Karena materi mendengarkan itu kalau boleh dilihat itu adalah salah satu materi kompetensi yang ada ketika seseorang itu mengikuti sertifikasi coaching. Karena itu ada di salah satu kompetensi coaching. Mungkin saya dan Pak Rudi atau bagi teman-teman di sini, Bapak dan Ibu yang pernah menjadi PP, pengajar praktek, ataupun GP, karena di situ ada modul coaching. Nah, di dalam modul coaching itu ada yang namanya kompetensi mendengarkan. Tapi konteks besarnya di sini mendengarkan klien dalam hal ini coaching. Tapi pernah nggak kita datang pelatihan khusus untuk berbicara tentang bagaimana mendengarkan orang-orang sekitar? Nah, ini yang membuat saya merasa perlu karena akhirnya tidak adil. Kenapa ini perlu? Karena sebetulnya kalau dipikir-pikir, kita tuh punya berapa telinga sih? Dua telinga. Tapi akhirnya yang terjadi dari dua telinga dan satu mulut, mana yang akhirnya lebih banyak dioptimalkan di titik ini? Dan apalagi dari kecil kita lebih banyak dibiasakan untuk berbicara dibandingkan dengan mendengar.
Itu kan seperti itu. Nah, munculnya konflik, munculnya eh, apa namanya, ketidak bagaimana orang itu tidak memahami konteks yang besar itu karena eh, adanya label pada orang lain, tidak memahami konteks yang besar. Padahal ketika akhirnya kita mendengarkan secara utuh, kita jadi lebih tahu loh sebetulnya maksudnya itu apa, kenapa orang itu apa namanya menyampaikan dengan itu. Itulah kenapa dalam komunikasi di WhatsApp grup kadang beberapa orang itu memahaminya dengan cara berbeda. Karena kita tidak tahu esensi apa yang disampaikan kepada yang memberi pesan ketika menyampaikan itu. Tapi yang membaca itu bisa saja berbeda situasi. Nah inilah kenapa kita perlu untuk bisa memahami konteks lebih besar. Dan kenapa lagi kita perlu mendengarkan agar bisa lebih punya empati kepada orang. Nah, karena hampir dikatakan minim referensi terkait dengan mendengarkan, maka mau atau mau sekali saya akan mengambil referensi mendengarkan aktif itu juga dari salah satu kompetensi coaching. Apa sih mendengarkan aktif? Mari kita lihat. Berdasarkan International Coaching Federation, eh, definisi mendengarkan aktif atau sekarang itu, kalau dulu di 1995 sampai dengan 2021 kompetensinya adalah active listening. Nah, sekarang adalah listen actively. Definisinya apa? Kemampuan untuk fokus pada apa yang diucapkan oleh lawan bicara dan memahami makna di balik ucapannya. Nah, ini yang nggak mudah. Kenapa? Karena terkadang yang terjadi kita langsung bisa menyimpulkan. Kita langsung bisa memberikan penilaian terhadap apa yang disampaikan. Padahal belum tentu itu yang ingin disampaikan. Karena ternyata di setiap apa yang disampaikan itu ada layer-layer tertentu tuh teman-teman Bapak dan Ibu semua. Nah, kita nggak tahu sebetulnya makna yang sesungguhnya itu apa. Nah, ketika kita mendengarkan dan memahami konteksnya lebih besar, baru, oh ternyata yang dia sampaikan itu adalah ini. Oh, ternyata apa yang mendorong dia menyampaikan ini adalah itu. Dari situlah yang akhirnya kita bisa memahami makna di balik ucapannya. Kalau masih ingat, bagi yang hadir, apa yang membuat kita tidak bisa mendengarkan? Silahkan ketik di chat room. Atau boleh deh, yang tidak hadir pada saat TPN juga boleh ketik di chat room. Apa yang membuat kita tidak bisa mendengarkan? Silahkan ketik di chat room. Apa sih yang membuat kita tuh nggak bisa ngedengerin? Silahkan, bebas untuk share di chat room, Bapak dan Ibu. Sudah punya penilaian tersendiri pada orang yang berbicara. Gemes, pengen beri solusi. Oke, ada lagi? Asumsi. Oke, kepikiran belum bikin laporan ke atasan. Oke, sudah menduga masalah sendiri. Emosi, apalagi? Kurang konsentrasi, tidak fokus, apalagi? Kebiasaan menjustis orang. Oke, benar judgment. Oke, apalagi? Ada lagi yang ingin share? Tidak hadir sepenuhnya. Betul. Tidak netral, cerita berulang, apalagi? Ingin segera menanggapi, iya, baik, terima kasih. Oke, jawabannya benar semua. Mental block, oke. Nah, mari kita lihat. Apa sih yang akhirnya menjadikan kita itu tidak bisa mendengarkan? Ya, hampir sebagian mungkin sudah paham ya. Ada 3 poin yang akhirnya membuat kita tidak bisa mendengarkan. Yang pertama apa? Judgment. Ada penilaian terhadap orang lain dari sudut pribadi, sudut pandang pribadi kita. Di kepala kita sudah ada penilaian tersendiri. Mungkin saya perlu menyampaikan bahwa eh, media sosial itu adalah menjadi salah satu apa istilahnya?
media yang akhirnya munculnya banyak judgement di titik ini. Kita perlu untuk aware dari diri kita sendiri itu siap nggak sih dalam hal ini untuk melihat judgement orang lain. Yang kedua adalah asosiasi, pikiran yang menghubungkan cerita klien pada pengalaman pribadi kita sebagai yang mengajak yang diajak berbicara. Terkadang mungkin dengan mudahnya kita mengasosiasikan diri kita dengan pengalaman kita di masa lalu atau pengalaman orang lain di masa lalu. Bisa jadi situasinya benar, tapi belum tentu itu menjadi si solving problem yang sama. Yang akhirnya yang terjadi adalah kita dengan mudahnya mengeneralisir situasi. Itu yang terjadi. Yang ketiga adalah asumsi. Anggapan di kepala kita yang belum tentu benar. Banyak yang terjadi, anggapan-anggapan yang terjadi sehingga ini belum sebetulnya perlu masih divalidasi. Apakah ini benar atau tidak. Nah, Bapak dan Ibu, tiga hal ini, judgement, asosiasi, dan asumsi, ini sebetulnya kalau boleh dibilang kita tidak bisa menghilangkan. Sebagai manusia, asumsi, judgement, dan asosiasi ini akan selalu ada dan selalu muncul. Maka yang perlu untuk kita lakukan adalah kita menyadari bahwa ketiganya ini ada. Nah, pada saat kita ingin mendengarkan, maka ketiga hal ini perlu memang ada sebuah intention bahwa kita ingin mendengarkan. Jikalau memang judgement, asumsi, dan asosiasi ini muncul, maka sadari dan kemudian kita let go. Kita biarkan saja itu terjadi dan kemudian munculkan diri kita yang netral. Nah, untuk itu ada salah satu tips dari Julian Treasure bagi Bapak dan Ibu yang sudah pernah belajar di PP atau GP, akrab dengan istilah yang kita sebut adalah rasa. Apa itu rasa? Nah, mari kita lihat. Yang pertama adalah receive. Nah, ini yang nggak mudah ya. Karena receive ini adalah kita menerima apapun yang disampaikan oleh lawan bicara tanpa dilabel, tanpa berasumsi, dan tanpa berasosiasi. Misalnya begini. Ini kebanyakan Wonosobo ya. Ini kebanyakan Wonosobo. Kalau kita mau ke Jogja dari Wonosobo, itu ada berapa jalur? Salaman, Secang, Purworejo, terus mana lagi? Mana lagi? Salaman, Secang, Wonosobo. Semarang bisa ya, tapi muter ya. Anggaplah 4 ya. Anggaplah 4. Nah, ketika kita selalu terbiasa dengan apa namanya? Terbiasa dengan kita lewat Secang, ketika ada yang ingin lewat Wonosobo atau lewat Semarang. Nah, yang ingin kita lihat adalah bagaimana respon kita. Apakah kita receive atau kita komentar? Nah, ini yang nanti akan kita latih. Kita nanti akan praktek ya Bapak dan Ibu ya. Mas Catur akan buat yang namanya breakout room. Nanti silahkan Bapak dan Ibu dengan ketemu dengan siapapun yang ada di ruang itu, silahkan untuk berkenalan dan silahkan nanti untuk bercerita apapun ya. Kalau guru ya berarti ya saat ini bercerita tantangan pada saat ingin membuat kelas lebih baik. Nah, bagi yang mendengarkan nanti silahkan untuk mendengarkan saja tanpa merespon. Silahkan untuk menerima apapun yang akhirnya diceritakan tanpa merespon, tanpa apa istilahnya, tanpa melabel. Nah, ini yang nanti akan kita latih di titik ini. Itu ya. Jadi R, receive, terima saja dulu. Kemudian tips yang kedua dari Julian Treasure yaitu acknowledgement.
Berikan apresiasi, penghargaan bahwa kita itu mendengarkan dengan nodding, anggukan kepala, atau ungkapan iya, hanya iyanya itu jangan terlalu banyak karena itu bisa bisa mengganggu. Nah, setelah melakukan acknowledgement, yang penting salah satu yang penting berikutnya adalah melakukan summarizing. Tangkap yang menjadi inti, tangkap yang menjadi pembicaraan, kata kunci. Sampaikan dan konfirmasi kepada lawan bicara. Oke, Mas, misalnya nih saya ngobrol sama Mas Catur. Jadi tadi Bu Juju bilang ini adalah yang 134 ya kalau nggak salah ya. Oke, misalnya Mas Catur nih yang menjadi penggerak di titik ini. Oke, Mas Catur cerita bahwa ini akan dikembangkan lagi, ngopi semalam itu tidak hanya area Wonosobo, tapi mulai misalnya Jawa Tengah. Bilang gitu ke saya. Saya akan bisa memberikan summarizing dengan cara begini. Oke, ini yang saya tangkap dari Mas Catur. Mas Catur ingin mengembangkan ngopi semalam ini tidak hanya dari sisi Wonosobo saja yang menjadi pesertanya, tapi juga area Jawa Tengah. Benar begitu, Mas? Benar, Mas Fani. Nah, itu yang perlu kita tangkap di titik ini. Jadi kita melakukan summarizing saja tanpa berkomentar. Itu seperti itu. Selanjutnya, kita baru mengajukan pertanyaan. Karena kita nggak hanya mendengarkan saja, karena orang mendengarkan ngangguk-ngangguk saja, tentunya orang akan merasa, wah ini ngapain nih, orang cuma ngedengerin tanpa ngajak ngobrol. Maka kita perlu untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan terbuka, menggali, memetakan, itu seperti itu. Mudah-mudahan cukup ya, nanti waktu kita untuk mempraktekkan juga mengajukan pertanyaan itu. Jadi ini tipsnya dari Julian Treasure. Saya ingin menyampaikan ini dari Mas Pak Rudi Prihatin, menyadari ada judgement dan membiarkan berlalu. Iya, karena judgement itu nggak bisa kita ini kan Bapak dan Ibu. Eh, apa namanya judgement ini nggak bisa kita apa namanya nggak bisa kita hilangkan sepanjang kita itu eh, ya yang perlu adalah kita sadari. Oh ini saya judge. Dan kemudian kita biarkan saja itu seperti itu. Mirip dengan Julian Treasure, ada Marcia Reynolds. Ini adalah salah satu master certified coach. Dia juga punya ini sendiri, tips sendiri yang disebut sebagai RARE. Apa sih RARE itu? Sorry, saya balik dulu. Nah, apa sih RARE? Sebetulnya RARE itu mirip juga dengan rasa karena sama-sama dari kata-kata receive. Receive with no judgment. Kita kita netral. Kita terima tanpa judgment. Kemudian sama appreciate the experience itu juga acknowledgement. Kemudian reflect on what you notice. Ini yang summarize, kemudian explore dengan pertanyaan. Jadi rare dengan rasa itu ya 11-12 lah. Itu ya. Kemudian kita masuk ke 10 tips yang disampaikan oleh Tony Alessandra. Dia sempat menulis tentang tips mendengarkan aktif itu yang seperti apa. Yang pertama adalah dengarkan dan tangkap ide utamanya atau kata kuncinya tanpa judgement. Kemudian kenali dan hindari gangguan. Jika memang dirasa ada distraksi, maka kita perlu untuk sadari. Kalau kita ngobrol dan ternyata ada musik yang sangat besar suaranya, tentunya perlu untuk kita kenali. Jika ternyata ada gangguan-gangguan seperti kendaraan yang berlalu lalang, mungkin perlu untuk kita sadari dan kemudian mempersiapkan kita mau ngapain nih, gitu kan seperti itu. Kemudian yang perlu kita lakukan lagi adalah kita bereaksi terhadap pesannya, bukan orangnya atau masalahnya. Kemudian biarkan lawan bicara menceritakan semuanya terlebih dahulu. Karena tidak mungkin kita mendengarkan dan berbicara pada saat yang bersamaan. Jadi simak saja dulu, biarkan dulu selesai.
Kemudian 5 tips yang berikutnya masih dari Tony Alessandra. Dengarkan secara seksama, ciptakan lingkungan mendengarkan yang positif, baru kemudian ajukan pertanyaan. Gunakan umpan balik atau feedback. Cobalah untuk tidak kritis, tidak merespon, memberikan penilaian, baik secara mental atau verbal dari sudut pandang klien atau lawan bicara kita. Nah, kalau mau mudah, pakai rasa aja dulu. R yang pertama adalah receive. Terima saja dulu. Terima saja dulu. Nah, kemudian terima tanpa menganalisa, tanpa berpikir, tanpa eh, judgment, kita lakukan secara dengan netral. Nah, kemudian rasakan pada saat akhirnya mendengarkan itu apa rasanya. Saya stop dulu di sini, Mbak Rita. Jika Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan atau berdiskusi, saya akan open sebelum kita lanjutkan ke tahapan mendengarkan. Adakah yang ingin kita diskusikan? Silahkan. Terima kasih Mas Fani. Silahkan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Kita buka satu termin dulu barangkali ya Mas Fani ya. Boleh, Nah, silahkan. kita buka satu termin dulu, mungkin untuk berapa penanya? 3 penanya atau 2 dulu nih Mas Fani? Silahkan, mana aja, Ya, bebas. baik-baik ya. Ya, Mas Fani sudah memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu guru hebat. Ini silahkan kalau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke sesi diskusi ya, Mas Fani ya nanti ya. Boleh, siap. Silahkan. Itu Pak Rudi mau bertanya, silahkan. Ya, silahkan Pak Rudi. Oke, matur nuwun. Nah, ini saya matur nuwun sangat Mas Fani ada tips untuk yang menghilangkan judgement ya. Jadi menyadari bahwa kita sedang melakukan ada asumsi, ada judgement, kemudian membiarkannya lewat. Nah, untuk ini sih saya pengen mendalami lagi karena ini bukan hal yang sulit. Kalau kita sering latihan ya bisa. Cuman kan kalau buat teman-teman yang baru belajar itu tantangan yang sangat besar, apalagi kalau urusannya sama pengawas sekolah. Nah, itu saya saya biasanya tuh ngasih tipsnya tuh Bapak Ibu siapkan aja kotak kecil di otak Bapak Ibu itu. Tapi tips yang ini malah menurut saya lebih kena. Eh, apa menyadari dan membiarkannya berlalu. Nah, membiarkannya berlalu itu mungkin bisa ini Mas, bisa lebih ini supaya apa ya? Bisa kebayang lagi gitu lah. Membiarkannya lewat itu. Ini mungkin biar biar bisa kebayang sama kita-kita yang masih awam ini. Oke, matur nuwun, Mas. Iya, iya, iya. Pertanyaannya valid, bagus sekali, Pak Rudi. Membiarkan itu, sebentar, ini kok eh, saya perlu untuk pakai headset dulu ya. Jadi membiarkannya itu seperti ini. Biasanya, kedengeran nggak suara saya? Jelas, Mas. Oke ya. Eh, Pertanyaannya begini. Ketika ada judgement, apa yang membuat akhirnya kita tidak, apa yang menahan kita untuk punya judgement itu? Jadikan analoginya begini. Eh, Judgement itu adalah tamu, analoginya tamu di rumah kita. Judgement, asumsi, asosiasi itu adalah tamu di rumah kita. Kalau tamu itu kemudian kita kasih minum dan kita kasih makan, apa yang terjadi dengan tamu itu? Dia akan betah bertamu di rumah kita atau akan segera pulang? Kita tidak ini ya bahwa tamu itu memang harus kita ini kan, tapi ini bukan itu konteksnya. Yang ingin kita bahas adalah kalau itu analoginya itu adalah tamu. Kalau tamu itu kemudian kita suguhi yang namanya makan dan minuman, ngobrol, itu nanti tamu itu akan tetap stay di rumah kita atau dia akan pulang? Akan stay Pak, akan lebih Akan stay.
Ya, mungkin akan Ya, lebih asik ngobrolnya, Pak, karena lebih asik ngobrol. disuguhi makanan, terus Ya, enak ngobrolnya, terfasilitasi istilahnya seperti itu, ya, Pak. ya. Itu analoginya judgement, asumsi, asosiasi di kepala kita. Ketika judgement itu muncul dan kemudian kita hadirkan minuman dan apa namanya dan makanan, itu akan berlama-lama di tempat kita, di kepala kita. Nah, ketika dia berlama-lama di kepala kita, akhirnya kita tidak bisa mendengarkan itu secara netral. Yang terjadi pada saat kita mendengarkan, navigasi kepala kita akan diarahkan sesuai dengan judgement dan asumsi dan asosiasi di kepala kita. Bisa nangkap nggak ini analoginya ya? Itu seperti Pakai itu. analogi maling aja gimana? Ada maling masuk rumah, jadi usir, Maling, maling masuk rumah ya jadi agak usir. mau diapain ini? Ya harus diusir kan? Harus diusir. Nah, kalau Harus diusir kan diusir. berarti kalau diusir kan ada effort ya. Ya sih ada Ival teman sih. Ada effort ya, tapi ini adalah betul-betul kita melepas. Kalau analogi saya yang lain itu begini. Saya selalu akan cerita itu pada saat gini deh. Eh, saya udah pernah menyampaikan ini pada saat di TPN KGBN Wonosobo dan kemarin juga ada kelas di Purbalingga ya. Misalnya katakanlah Pak Rudi ada kelas offline ya, atau Bapak dan Ibu harus harus ngajar di depan kelas, katakanlah sesinya 4 jam. Kalau kita pegang mic sudah terbiasa ya, tapi pada saat itu kita juga harus pegang tumbler yang berisi air penuh di tangan kiri kita. Pada saat kita 1 menit tangan kiri megang tumbler mungkin masih terbiasa. Tapi apa yang terjadi ketika 5 menit kemudian tangan kiri kita masih pegang tumbler di mana tumbler itu masih berisi air penuh. Mungkin masih oke. Tapi ketika akhirnya yang terjadi 15 menit yang akan datang, mungkin tangan kita sudah mulai kebas, tangan kiri kita. Pertanyaannya apa yang akan kita lakukan? Kita perlu tahu dulu situasi yang terjadi di tangan kiri kita. Ketika tangan kiri kita itu merasa kebas, kita perlu sadari apa yang menyebabkan tangan kiri kita itu kebas. Tangan kiri kita kebas itu gara-gara kita masih memegang tumbler berisi air penuh. Nah, apa yang akhirnya kita lakukan setelahnya? Ya kita taruh kan tumbler itu kan. Apa yang terjadi jika kita itu akhirnya terus selama setengah jam pegang tumbler berisi air? Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan tangan kiri kita. Satu-satunya jalan untuk bisa kita tidak kebas adalah menaruh atau melepaskan beban itu. Nah, itu melepaskan beban tumbler itu sehingga tangan kiri kita itu bisa lebih bebas lagi. Itu Pak Rudi, gimana ya? Ya, yang analogi kedua saya malah dapat sih Mas. Jadi memang betul ya, saya juga pernah ngalamin kan lagi ngobrol gitu, ada ini sih kayak semacam judgement. Judgementnya itu simpel sebetulnya. Alah kayak gini aja pakai sisi coaching gitu. Ah, Tapi saya menyadari, aduh judgement. Terus akhirnya ya lewat sih. Ya, yang penting pertama memang menyadari dulu sih Mas. Sadar bahwa saya sedang melakukan judgement, saya sedang asumsi. Nah ya, dari sana baru bisa lewat ya. Oke. Ya teman-teman tipsnya Mas. Ya. sami-sami Pak Rudi. Oke, sebelum lanjut, ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau saya pengen balik? Oh, eh, Mbak Ibu, Revilia ya, Ardi. Ibu Ibu Revilia. Revilia. Silakan, Silakan, silakan. Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fani, kita sudah pernah bertemu di TPN. Alhamdulillah Siap. saya tertarik sekali dengan materi Bapak. Sempat ngobrol juga sebentar, tapi karena waktunya mepet ya waktu itu Bapak mau pindah gitu ya Pak.
Kemarin ada materi yang mendengarkan menggunakan empati dan simpati, Pak. Mendengarkan Ya. secara empati dan simpati, tapi cuma sekilas. Nah, di sini saya Hmm. tertarik, tapi waktu itu waktunya kan nggak cukup ya, Pak. Saya pengen tahu apa sih perbedaan mendengarkan secara empati dan simpati. Terus outputnya itu keluarannya seperti apa kalau yang mendengarkan secara empati dan simpati. Gitu, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Bu Revilia. Pertanyaannya valid. Secara definisi begini, empati itu kita ikut merasakan tapi tanpa melibatkan emosi kita. Tapi kalau simpati, kita ikut merasakan tapi melibatkan emosi kita. Nah, boleh dong Pak simpati? Iya, boleh. Sepanjang bisa menetralisir emosi. Karena kalau akhirnya simpati kita itu yang ikut, khawatir dan nggak bisa kembali lagi, yang terjadi adalah kita juga akhirnya terjebak dengan drama-drama yang diajak berbicara. Itu yang terjadi. Jadi kalau mau lebih baik, kalau kita mendengarkan, itu cukup sampai di level empati. Misal, wah tadi pagi itu saya mau berangkat sekolah, pas berangkat, sudah siap-siap, udah di jalan, ban saya bocor. Nggak ketemu, akhirnya saya dorong 3 kilo kemeringat, padahal harusnya jam pas masuk sekolah itu ada rapat. Yang terjadi saya terlambat, dimarahin sama kepala sekolah. Kalau mau empati gimana? Oh iya 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 Bu, saya bisa memahami ceritanya. Cukup di situ. Tapi kalau simpati gimana? Wah, gimana kabarnya? Kondisinya motornya gimana? Ibu sendiri kabarnya gimana? Nah, kalau sudah seperti itu, khawatirnya adalah drama-dramanya muncul, ikut merasakan yang terjadi, kita sudah satu frame dengan yang merasakan. Itu seperti itu. Dalam konteks ini, maka yang perlu kita siapkan adalah cukup kita berada di level empati saja. Karena agar kitanya tetap netral tanpa terjebak drama. Begitu Bu Revelia, apa itu menjawabnya? Ya, berarti nggak boleh ada bapernya ya, Pak. Selesai saat itu juga. Kemudian juga tipsnya, Pak, biar segera netral. Jadi pendengar yang aktif, yang cukup sampai empati gitu, Pak. Karena kebanyakan, apalagi ibu-ibu ya, Pak, perempuan lah, biasanya pakai hati gitu, Pak. Padahal pengennya udah ya sudah, yang penting kita menunjukkan perhatian, empati kita, tapi nggak kebawa kemana-mana gitu, Pak. Selesai saat itu. Lah itu tipsnya gimana, Pak? Terima kasih Bu Revelia, ini valid. Latihan. Latihannya seperti apa? Saya sendiri, di saya sama Pak Rudi nanti boleh tanya. Salah satu kok. Nah, ini sebelum kita mendengarkan, itu ada satu kompetensi dulu yang harus hadir di titik ini. Yaitu kalau sekarang diinikan dengan yang namanya coaching, sorry, saya kok lupa. Coaching presence. Presence. Bagaimana kita netral, bagaimana kita hadir. Nah, ini yang perlu saya latih. Dan latihannya ini nggak bisa latihan hanya kalau saya, nggak bisa latihannya hanya sekedar mempertajam sesi coaching. Tapi latihannya ini harus latihan di luar sesi coaching. Yang pertama, itu mungkin kalau Bapak dan Ibu tahu, pernah mendengar istilah yang namanya mindfulness. Ya, Dalam konteks mindfulness sendiri, saya sampai mengambil satu paket training mindfulness. Waktu itu masih zaman pandemi online. Jadi, saya perlu untuk mendrill diri saya untuk mindful.
Mindfulness waktu itu latihannya kalau ini salah satunya adalah meditasi. Meditasi itu untuk lebih kita aware dengan diri kita. Exhale, inhale, memperbanyak memperbanyak eh, tarik nafas itu adalah untuk memperbanyak oksigen. Karena kalau kita semakin memperbanyak oksigen di kepala kita, itu akan lebih banyak tenang dan netral. Saya sendiri sebetulnya bukan orang yang sangat ini dengan meditasi. Kalau saya mungkin meditasinya sekarang dengan cara yang lain. Tapi itu pernah terjadi di diri saya pada saat, karena di kantor dulu lebih sering melakukan meditasi. Saya sambil apa sih ini gitu kan. Eh, tapi pada satu titik akhirnya saya merasakan benefitnya, manfaatnya. Ketika dalam satu kondisi, saya dalam kondisi yang betul-betul yang marah, jengkel. Kemudian saya pada saat itu bersiap untuk meditasi. Kemudian pada saat meditasi itu, eh, yang memandu meditasi, coach saya hanya bilang seperti yang tadi Pak Rudi sampaikan, ketika saya sampaikan di awal. Apapun yang muncul di kepala, entah itu judgment, entah itu emosi, sadari bahwa itu ada dan kemudian lepaskan. Karena kita nggak bisa ngontrol terhadap apapun. Saya sudah pernah cerita ya bahwa berapa pikiran yang datang di kepala kita dalam satu hari. Di yang datang yang masuk di kepala kita dalam satu hari itu adalah 60.000 pikiran. Dan 90% dari 60.000 itu adalah pikiran berulang. Dan 80% dari pikiran berulang itu adalah pikiran negatif. Kemudian pertanyaannya bagaimana kita bisa mengontrol pikiran-pikiran yang negatif? Nggak bisa, kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa nyegah, itu datang. Yang bisa kita lakukan adalah kita menyadari bahwa pikiran itu datang. Oh, ini pikiran ini datang. Ya sudah, kemudian kita lepaskan. Balik lagi ke cerita meditasi, akhirnya yang saya lakukan adalah, oke, saya sedang merasa marah, saya sedang merasa emosi, kemudian saya sadari saya marah, dan kemudian saya lepaskan. Dan apa yang terjadi, pada saat itulah saya menyadari, oh, kok saya lebih lost, kok saya lebih netral. Oh, enak ya ternyata. Kemudian saya mencoba untuk meregulasi pernafasan dan ternyata. Nah, itu yang dilatih pada saat mindfulness. Kemudian ada mindful eating, ada mindful walking. Pernah nggak kita menyadari bahwa kita tuh kadang makannya dalam kondisi in rush, pegang HP, kita nggak sedang menikmati makanan ini makan apa. Mindful walking, pernah nggak menyadari bahwa kaki kita tuh napak di lantai dan kita sedang merasakan energi dingin ketika tidak menggunakan alas. Pernah nggak kita menyadari pada saat kita sedang nyetir mobil atau motor, tiba-tiba kita tidak menyadari bahwa ternyata sudah ada bangunan baru. Nah, mindful presence itu adalah hadir saat ini, di mana kita sedang menikmati momen saat ini, tidak di masa lalu dan tidak di masa depan. Saya tidak tahu ada berapa 46 orang selain saya di titik ini 47 46 orang. Yang saat ini di kepalanya ada di mana saya tidak tahu. Nah, momentum netralitas, momentum presence itu adalah hadir di momen saat ini. Dan ini yang dilatih tidak saat pada hanya sesi berkomunikasi saja, tapi di sesi di luar ketika bercakap-cakap dengan orang lain juga. Nah, ini perlu latihan sih, Bu. Tadi Bu Naili ya. Apakah itu menjawab? Iya, Pak. Menyadari, menerima, melepaskan. Boleh dipakai ya, Pak. Betul, iya, seperti itu. Oke, terima kasih sekali, Pak Baik, Fani. J, maturun. Kalau begitu, saya izin melanjutkan ya. Eh, oke, nah tadi kita sudah berbicara tentang tips mendengarkan. Nah, sekarang apa sih tahapannya untuk bisa mendengarkan? Tahapan mendengarkan itu ada 3.
Yang pertama adalah ketika kita menangkap yang namanya kata kunci di mana itu yang terucap. Yang kedua, kita menangkap emosi di balik intonasi dari kata-kata. Nah, saya tidak sedang ingin ngajari untuk jadi dukun, tapi itu bisa dirasakan ketika ada emosi. Kadang misalnya begini, eh, selamat ya Bu, sudah apa namanya? Oh gini, ceritanya begini. Iya, akhirnya aku promosi. Pada saat dia ngomong begitu, harusnya idealnya yang namanya promosi itu kan seneng. Tapi pada saat dia ngomong, iya aku promosi, dia ngomongnya flat. Nah, ada emosi apa nih, ada situasi apa di titik ini? Pada saat kamu ngomongin promosi itu, kok rasanya flat ya di aku ya? Apa yang akhirnya? Iya, tapi di apa namanya ditempatinya di ujung perbatasan kabupaten. Nah, oh itu yang menjadi konsep. Nah, kita nangkep situasi. Yang ketiga, kita bisa menangkap makna yang terkandung di balik ucapan. Maknanya apa di titik ini? Ya, kita lihat ya, bagaimana kita mendengarkan menggunakan kata kunci. Kata kunci itu apa sih yang akhirnya ingin disampaikan? Kata kunci itu seperti apa ciri-cirinya? Kata kunci adalah diucapkan oleh lawan bicara. Dan kemudian diucapkan dengan intonasi tertentu. Ada rendah, cepat, melambat. Diucapkan beberapa kali. Ada rasa, ada emosi dalam mengucapkannya. Dan diwakili dengan metafora, analogi, atau kata unik. Nah, ini ada tambahan satu lagi. Biasanya itu di belakang kata tapi. Itu seperti itu. Nanti kita akan latihan ya, menangkap kata kuncinya ya. Saya lanjut dulu. Nah, setelah itu, apa yang perlu kita lakukan, Bapak dan Ibu? Lakukanlah yang namanya summarizing. Menangkap inti pembicaraan. Dan ketika kita sudah menangkap inti pembicaraan, jangan lupa untuk menyampaikan atau menangkap kata kuncinya dan kemudian mengkonfirmasi kembali. Nah, itu. Nah, sekarang saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk latihan summarizing. Saya ada narasi seperti ini. Menurut Bapak dan Ibu, kata kuncinya apa? Sebelum kita latihan menangkap kata kunci, jika Bapak dan Ibu membaca narasi yang seperti ini, saya pengen tahu komentarnya apa. Bu, saya tidak mengerjakan PR lagi karena kali ini saya diminta Ibu untuk berjualan di pasar. Sudah 2 hari ini di rumah tidak ada makanan. Komentarnya apa? Eh, bisa saya menjawab, Pak? Boleh. Ya, eh, karena saya sebagai guru, otomatis saya akan menanyakan gitu. Pertama, loh, kok bisa? Terus yang kedua, pasti ada rasa namanya tadi yang disampaikan oleh Bu Revilia pasti akan bilang, loh, kok kasihan temen sih sampai nggak ada makan? Nah, Akan seperti itu. ya, betul. Nah, jika seperti itu, ketika yang muncul komentar kita adalah kasihan, maka yang sudah muncul adalah kok mesake, itu simpati. Itu seperti itu. Oke, sorry, ini bukan latihan menangkap kata kunci, tapi latihan summarizing. Kalau di titik ini, ketika kita mendapatkan cerita ini, apa ya summarizing apa yang bisa kita lakukan? Contoh summarizingnya seperti apa? Summarizing aja dulu, tangkap poinnya. Ada yang mau nyobain? Summarizing itu menangkap poin yang ingin disampaikan dan kemudian dikonfirmasi. Ada? Kalau ini sih nggak perlu poinnya ya, karena sebetulnya sudah poin semua. Jadi summarizingnya bisa sesederhana begini. Oke, ini berarti kamu nggak ngerjain PR lagi karena ibu kamu minta kamu untuk jualan di pasar karena situasinya sudah 2 hari ini nggak ada makanan atau di rumah nggak ada makanan bener begitu ya.
Sesimpel itu dan sesederhana itu. Tanpa berkomentar, kok mesake, kok kasihan. Nah, itu yang perlu kita stop. Karena kalau akhirnya kita muncul mesake dan kasihan, ini akan menggiring kita untuk problem solving terhadap cerita ini. Ya kan? Nah, ini baru satu siswa. Lah, kalau 30 siswa, apa mau di problem solve semua? Yang terjadi ya itu seperti itu. Ya, oke. Mari kita lihat cerita yang berikutnya. Oke. Pak, saya memukul dia karena beberapa kali selalu ngejek saya. Saya merasa tidak nyaman dengan ejekan itu, Pak. Gimana cara summarizing? Mungkin ini Pak. Oh ya, nggak apa-apa gitu mungkin ya. Nggak apa-apa. Oh iya, Ya, oh ya nggak apa-apa karena kamu udah diejek ya udah nggak apa-apa, dipukul aja gitu Pak. ya, kita summarizing dari kata-kata itu dulu. Kalau itu tadi berkomentar, Bu Barita. Summarizing. Karena kalau kita melakukan summarizing, itu tanda kita mendengarkan. Ada yang mau nyobain? Boleh raise hand? Oke, nggak masalah mukul karena kamu Bu Revilia, silahkan. Pak, izin Pak, saya kok penasaran ya. Ya, Eh, itu summarizing sama konfirmasi bedanya apa ya Pak? Karena tadi waktu, setelah 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 summarizing dilanjutkan dengan konfirmasi. oh gitu. Karena tadi Bu Rita seperti menanggapi, kemudian belakangnya yaitu bapernya muncul kan Pak. Padahal Ya, itu betul. kebiasaan ya Bu Rita, ceritanya Ya, gitu, ceritanya menunjukkan suatu perhatian, tapi ternyata itu salah gitu, nggak solutif oke. gitu, banyakkan bapernya. Silah, silahkan dicoba, Bu. Coba, oh berarti kamu merasa seperti, berarti kamu merasa tersakiti ya, kemudian kamu melakukan tindakan memukul, ya udah gitu. Kok jadi bingung? Nah, itu udah bagus. Hanya kata-kata tersakiti tidak muncul di statementnya dia. Oh iya iya, Jadi kita tidak perlu untuk menambahkan kosakata. kata-kata yang Oh tidak iya iya. muncul dari kata dia. Kita bisa, tadi siapa lagi ya selain Bu Evelia? Ada kayaknya ada yang pengen, yang sudah resen. Siapa ya tadi ya? Saya, Pak. Monggo silahkan, Silakan Pak Firdaus. Pak Firdaus. Oke, oke. Saya akan mencoba untuk mensummarize ya. Tapi nggak tahu ini Iya, apakah summarize apa klarifikasi. nggak Oke. apa-apa, nggak ada Mungkin salah dan benar. tanggapannya begini. Oh, jadi kamu memukul dia itu karena kamu ngerasa nggak nyaman. Betul begitu ya, Nak? Nah, kira-kira begitu. Ya, Gimana, Pak? betul. Bisa seperti itu. Kalau saya bantu lengkapi, bisa begini. Oke, ini yang saya tangkap. Jadi kamu memukul dia itu karena ternyata dia beberapa kali ngejek kamu. Dan kamu merasa nggak nyaman dengan ejekan itu, benar? Nah, itu seperti itu. Terima kasih, Pak Firdaus. Jadi, ini perlu dihandle dari diri kita yang tidak bersimpati, tidak judgement. Ini perlu untuk dihandle dari diri kita yang netral. Nah, ini juga terbiasa. Kita juga ngecek. Ini kita terbiasa ngerespon sesuatu enggak? Itu seperti itu. Nah, itulah kenapa yang perlu kita latih juga. Kita juga perlu untuk melihat apa yang selama ini membuat kita merasa terganggu untuk merespon. Lingkungan apa saja itu kan seperti itu. Nah, ini kita perlu untuk notice. Itu kenapa selalu saya untuk ceritanya selalu begini. Itulah kenapa saya sudah berhenti untuk tidak nonton sinetron Indonesia lagi. Karena itu membuat kita mudah untuk merespon gitu kan seperti itu atau drakor dan sebagainya. Nah, itu kita perlu ngecek Bapak dan Ibu. Apa yang perlu kita tonton itu bagaimana kita merespon itu kan. Padahal sederhana ngomong ini nggak saya nggak tahu ya. Ini kita baru ngebaca ya yang kita ikut ngomong ya. Eh, nah,
bagaimana jika akhirnya kita beneran berhadapan dengan anak yang beneran ngomong ini dan sementara ada korbannya. Yang terjadi mungkin kita akan menjadi memihak, itu kan seperti itu. Padahal yang perlu hadir adalah diri kita yang netral di titik ini. Masih ada latihannya? Oke, kita coba ya. Masih adakah? Kita lihat. Latihan sama racing lagi. Silahkan. Saya ikut bolos, Bu, lompat pagar kemarin. Karena kalau tidak ikutan, saya tidak dianggap teman lagi sama mereka dan saya takut kehilangan teman. Ayo, apa summarizing-nya? Ada yang mau nyobain? Silahkan. Hebat, kamu sudah berani mengambil keputusan. Siapa ini, Pak Guntur kah? Pak Teguh ini sepertinya. Oh, Pak Teguh. Iya, Pak Teguh ini sepertinya. Hebat. Nah, itu datang dari mana kata-kata hebat itu? Oke, ada lagi selain Pak Teguh. Dengan netral, tanpa ikut terlibat dari ceritanya, tanpa ikut berkomentar, tanpa ikut emosi. Anggaplah Bapak dan Ibu adalah wakil kesiswaan yang harus nanganin anak-anak ini. Bu Dewi, ini dari Luwu ya? Ya, Pak. Sulawesi Selatan Assalamualaikum ya? warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Silahkan Ibu Dewi. Iya, baik, saya mau mencoba, Pak. Silahkan. Eh, Kemarin kamu bolos ya. Eh, apa? Kamu takut kehilangan teman sehingga kamu ikut bolos. Benar nggak? Ya, oke. Sudah baik. Nah, saya bantu perbaiki, Bu Iya, Dewi. iya, Pak. Iya, makasih. Hmm, yang perlu kita munculkan adalah yang saya tangkap. Oke, jadi dari cerita kamu yang saya tangkap, kamu ikutan bolos. Dan akhirnya lompat pagar itu karena kalau kamu merasa kalau kamu tidak ikutan, kamu tidak dianggap lagi. Dan kamu takut kehilangan teman. Benar begitu. Iya, Pak. Oh, iya, iya. Itu. Baik, Pak. Maaf. Nggak apa-apa, Bu. Sudah bagus. Karena ini memang perlu untuk terus latihan. Sudah bagus, Bu Dewi. Terima Iya, kasih. Kita makasih, latihan Pak. lagi. Iya, Pak. Satu lagi. Silahkan. Nah, silahkan. Bu, saya belum bisa memahami materi Ibu karena pikiran saya sedang tidak sekolah. Saya sedang khawatir dengan kesehatan orang tua saat ini. Komentarnya apa? Gitu aja nggak bisa. Oke, gimana Bapak dan Ibu yang lain? Ada yang ingin mencoba untuk melakukan summarizing? Menggunakan begini. Jadi yang saya tangkap dari cerita kamu, bahwa kamu, nah, silahkan. Ada yang ingin nyoba? Silahkan. Saya Pak, Boleh, silahkan nih. Siapa nih Mbak Rita? Sepertinya, monggo Ibu siapa ya? Ini kok kurang ini. Kalau ya, silakan dipersilahkan, Ibu ingin Silahkan eh, Ibu. ya, jadi saya ulangi ya Nak, monggo. apa benar apa sepemahaman itu kamu belum memahami materi itu karena kamu pikiranmu saat ini sedang tidak di sini, kamu khawatir dengan kesehatan ibumu, orang tuamu saat ini. Apa benar begitu? Mungkin Bener, bener banget. Ibu siapa ini? Nafahati Nur dari KGBN Tuban. Oh, Wah, KGBN? PN Kupang. Tuban, 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 Tuban. sorry. Tuban, ya. Masya Allah, Terima Tuban. kasih Bener, sekali, Bu. Bu Hati Nur ya? Nafahati Nur, Nata Hati Bu Nur. Atin, Wah, Bu bener, Atin ya. Bu Atin. Iya, 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 iya. Ya. Betul, Bu Atin. Betul. Ya, dengan seperti itu. Dan kerasanya di orang yang ngedengarin jadi netral. Itu seperti itu. Jadi yang saya tangkap dari cerita kamu, kamu belum kamu belum bisa memahami materi ini karena kamu pikirannya lagi nggak di sini, nggak di sekolah. Kamu sedang khawatir dengan kesehatan orang tuamu saat ini.
Itu pertanyaan selanjutnya adalah seperti apa seperti apa kesehatan orang tuamu saat ini? Itu pertanyaannya akan landing, akan netral. Itu seperti itu. Terima kasih Bu Atin. Ini Bu Mardia sedang mencoba. Bolehkah kita sharing atau cerita bareng ya? Kok sepertinya sedang tidak fokus? Apa benar kamu sedang mikirin orang tua di rumah yang sedang sakit? Itu bisa. Hanya kalau memang mau lebih baik, bisa menggunakan dengan yang saya tangkap di titik ini, kamu belum bisa memahami ini karena pikiran kamu tidak di sekolah. Jadi benar-benar kita menggunakan kata-kata yang disampaikan oleh si peserta. Itu seperti itu. Oke, nah sekarang mungkin saatnya beneran untuk latihan ya. Ini udah 40 ya. Nah, latihannya apa? Praktek berpasangan, dua orang, satu bercerita tentang tantangan menjadi guru, yang satu mendengarkan dan melakukan summarizing tanpa merespon. Ya, 5 menit aja ya, saya akan stop share. Saya akan stop share, berarti ini berapa? 48. Jadi 46 room saja, Mas Catur. 40, Siap. kok 46 room? Sorry. 23 room. 23 room ya. 23 room. Oke. Nanti akan bertemu dua orang. Bapak dan Ibu silahkan untuk bercerita 5 menit tentang tantangan menjadi guru, tantangan mengajar, dan kemudian yang mendengarkan nanti boleh saling berkenalan ya, berkenalannya 1 orang, 1 menit, sisanya 4 menit bercerita, bisa diawali dengan silahkan ingin bercerita apa. Jadi saya punya tantangan dalam mengajar itu seperti ini. Biarkan saja dengerin tanpa merespon dan kemudian lakukan summarizing. Summarizing aja. Itu seperti itu. Mas Catur sudah siap? 23 room. 23 room. Langsung aku create. Silahkan. Oke. Terjadi sesuatu kah? Udah terbagi-bagi sih otomatis. Oh, sebentar. Room 1 misalnya Bu Hardini sama Bu Istiqomah dan Kak. Ada yang 2, misalnya room 3 ada eh, Pak Misbah Munir sama Bu Revilia Girdo. Langsung open Ya, all room. open all room. Silahkan. Oke. Yes, silahkan. Silahkan join ya, Bapak dan Ibu. Silahkan untuk klik join. Silahkan untuk klik join. Kita akan latihan. Bagian ditinggal merem. Partnernya ya. Silahkan untuk join. Silahkan untuk latihan. Ini berapa menit tadi? 5 menit ya? 5 menit. 10 menit total. Oh, 10 menit. Oke. Silahkan. Silakan Bapak Ibu untuk join. Waktunya 10 menit ya, Mas Fani ya. Ya, 5 menit gantian, 5 menit. Ya, Silahkan. gantian. Oke, berarti 10 menit itu 5 menit gantian ngobrolnya ya, Mas? Ya, Maksudnya, betul. ya, oke. Yang belum join, yang belum klik join, silahkan untuk join. Yang belum ada, sebentar. Yang sendirian bisa dipindah kali ya. Room 3. Sendirian itu maksudnya di room tuh sendirian gitu ya? Ya, oke, ini udah ada. Ini room 4 itu sendirian. Room 4 bisa pindah ke room 5. Sebentar. Oke, set. Oke. Langsung Kenalan dulu. Oke, aku keluar dari room ya. Udah aman ya? Ya, ya. Ya, Oke. maaf.
Terima kasih. Silakan nanti untuk 5 menit gantian ngobrolnya, satu yang mendengarkan aja Bu Mardia sama Bu Nafiatun ya. Ya, Ya, oke. ya, terima kasih. Ya. Monggo saya dulu panjenengan Bu. Oke. Gimana Mas Fani? Apakah sudah bergabung semua di room? Join room ini? Eh, sudah ada yang berpasangan sih. Sudah ada yang berpasangan? Nggak apa-apa, biarin ngobrol dulu. Oh ya, baik-baik Mas Fani. Oke, ini yang lagi sendirian, room 17 ini Fir- Firdaus Laili. Saya gabungin ke 21 ya. Oke. Pastinya ada Ibu Mariani in room 21 ask for help. Aku join break room atau letter? Ya, join aja, join aja. Join. Datang lagi Pak Catur. Tadi Enggak. sendirian terus minta Oh, bantuan. oke. Udah aman, Bu? Sama Pak Sudah Daus? aman. Oke, terima Iya, kasih ya. oke. Terima Monggo. kasih. Mas Fani, ini ada yang chat. Saya belum bisa masuk. Saya belum bisa masuk. Bu Eva ya ini ya? Bu Eva Septiana Rahayu ya. Iya, Bu Eva Septiana Rahayu. Bu Eva Septiana Rahayu. Bentar, ini kok nggak muncul ya Bu Eva itu. Loh, Pak Rudi masih kok jadinya kosong. Ini sama Bu Dewinya kelempar kah? Hmm. Ini Pak Firdaus akhirnya cerita. Room 2 tuh Bu Elna nggak join ya. Iya, oke. Room 4 juga. Mm-mm. Room Iya, 6 sendirian tuh, Bu Riris. iya. Tadi ada Pak Muhtarum ya, Bu Iya. Riris. Tapi udah Paling mau habis juga sih. eh, Oke, oke, oke. Nah, room 13 ya, sebentar. Siapa tahu sempat. Mana-mana tadi? yang mana? Room 6 ya. Heeh. Room 6 ke... Oh, udah. Oh, 13. Room 6, 13. Ya, oke. Bu Eva belum bisa masuk. Ada ini joinnya nggak, Bu? Eh, oh ya, Bu Dewi tadi kelempar ya.
Waktunya apakah masih diberikan waktu untuk ngobrol, Pak? Masih, Bu Rita. Siap, Pak Catur. Jadi kayaknya mulainya 48 ya? Atau berapa ya? Tadi tuh mulainya sebenarnya 8.40, cuma masih harus bagi-bagi kelas itu kan. Ah, ah, Jadi mungkin ah. nggak tepat selesainya pukul 20.50, mungkin bisa lebih nanti. Oke. Dan pukul 21 itu pukul pakem ya. Tapi dalam konteksnya Anda biasanya lebih fleksibel sih. Gitu. Iya, iya. Kalau pembahasannya lebih seru, nggak apa-apa sih. Kita juga jadi banyak nambah ilmu, Pak Catur. Oh iya. Ini Mas Fani terlempar atau gimana ya Pak Catur ya? Sepertinya ya. Oh ya. Hmm, Bentar. Mas Catur, kedengeran nggak suara saya? Kedengeran, Mas? Silahkan kalau mau di close, Mas. Oh ya, dari close ya. Ah, Aman ya, ya. aku tadi, Oke. ah, aku tadi kelempar Oke. Cukup berarti, Mas. Aku close. close. Siap.
Oke, Bapak dan Ibu, selamat datang kembali. Suara saya kedengeran ya? Iya, Mas Fani, terdengar jelas Mas Fani. Oke. Siapa tuh yang tadi sempat latihan dan apa ceritanya? Silahkan, ada yang mau share? Gimana sih mendengarkan dan melakukan summarizing? Silahkan, ada yang mau share? Pak Rudi, silahkan Pak Rudi. Saya share-nya sebagai orang yang bercerita ya, Mas. Nah, tadi Oke, saya satu bor sama Bu Dewi Kabupaten Luwu. Hmm. Saya kagum sama ini kemampuan beliau untuk summarize dan cerita saya panjang tadi. Dan beliau bisa menangkap 3 kata kunci yang saya ceritakan tadi. Mungkin akan lebih bagus kalau Bu Dewi yang dari Kabupaten Luwu kali ya yang cerita ya. Karena Oke. saya pada saat bercerita saya merasa didengarkan dan itu samarasnya dapat gitu loh. Satu kalimat itu bisa merangkum apa cerita saya yang panjang ya semi curhat gitu ya. Oke. Dan itu pas gitu kena ya. Mungkin saya sambil nodong Bu Dewi kali ya untuk cerita. Siap, terima kasih. Bu Dewi, gimana Bu Dewi? Tadi apa rasanya pada saat mendengarkan ceritanya Pak Rudi? Ah, apa Pak, agak agak sedikit ragu untuk membuat summarize Hmm. atau Pak Rudi saja Pak yang memberikan respon mengenai summarize yang saya buat. Ada dulu webinarku kok Pak. Le, Iya, tadi udah Pak Rudi udah bercerita bahwa Bu Dewi sudah berhasil melakukan summarizing ya dengan iya satu Pak, kalimat tapi pada masih banyak kekeliruan. nggak apa-apa Bu, Udah karena benar justru semua kok. Nggak banyak tadi yang cuma satu poin aja sih saya bilang tentang anggaran nol, beliau bilangnya biayanya menyesuaikan. Cuman itu toh, tapi dari 3 itu 2 sudah sangat benar, yang ketiga itu ya memang kalau toh keliru-keliru dikit ya biasa lah ya kan. Cuman kan itu menurut saya sudah pas banget Bu Dewi melakukannya. Dan dimulai dengan kalimat saya menangkap bahwa gitu terus ditutup dengan konfirmasi. Itu yang yes. saya rasakan dari latihan dengan Bu Dewi tadi. Oke. Begitu, Mas Siap. Makasih, Lukman. Pak. Terima kasih Pak Rudi dan Bu Dewi. Saya pengen dengar satu lagi ada. Oh nggak kerasa ya Mas Catur udah mau jam 9 1 menit lagi. Bisa kelaju kok Mas. Oke. Saya Iya. mungkin tinggal 2 slide aja, habis itu kalau mau ada pertanyaan silakan. Tapi saya pengen dengar dari ceritanya dari teman-teman yang lain dulu kalau ada silakan. Gimana tadi saat rasanya pada saat mendengarkan dan melakukan summarizing? Apa yang terasa? Ada? Silahkan kalau ingin share. Silahkan Bapak Ibu, ada yang ingin share? Modalnya Mungkin ada tembak, yang Bu. modelnya tembak nih. Pak Catur, Pak, mau tadi dengan siapa Pak Catur pasangannya? Orang aku admin, mindah-mindah ruang. Oh, iya. Ini siapa nih? Bu siapa ya yang kira-kira? Ini soalnya pembahasannya seru sekali sih. Jadi nggak harus tepat pukul 21, Mas Fani. Kita Iya. sangat senang kalau misalnya masih ditambahin materinya lagi. Oke, coba tadi tadi tuh yang mulai ngobrol. Kalau Bu Yayah tadi sempat ngobrol nggak Bu Yayah? Halo Bu Yaya. Eh, Bu Sempat Yaya tidak ngobrol nggak, Bu merespon. Revil? Oh, Bu Revil? Ya, silakan Oke, Bu Haijah Ibu itu. Aija. Ya, Ibu Aija Bu silakan. Heja. Oh iya, terima kasih kesempatannya. Ini teman saya ini kayaknya. Nah, iya ini. Iya, teman dari Purbalingga ya Pak Fani ya. Eh, iya, tadi kebetulan sama Ibu Sri Juwaria, Bu Juju ya. Eh, jadi malah sharing tadi ya. Asik mendengarkan. Saya yang eh, bersama dengan anak-anak SMK, Bu Juju yang bersama dengan anak-anak MI.
ya lebih banyak mendengarkan malah jadi lupa summarizing-nya. Jadi lebih fokus pada saling mendengarkan dan juga mendapatkan pengalaman-pengalaman dari cerita kami di sekolah masing-masing. Ya, 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 ya. Hmm. Oke. Masih Terima menjaga kasih. Soalnya tadi netralitas. gini Pak, sebelum summarizing sudah ada komando dari Pak Sudah Fani. ada Jadi kami warning ya Bu. iya. Iya. Jadi belum selesai kita cerita, wah udah selesai Bu, ini udah dikomando gitu. Oh udah gantian gitu, udah gantian gitu. Iya, iya, Udah iya. sudah mendapatkan itu pengalaman-pengalaman dari Bu Cucu ya, bagaimana sabarnya beliau ya. Siap, siap. Oke, Makasih, terima kasih. Mbak Heja. Bu Ya, Juju mau cerita? Silahkan. Mungkin yang disampaikan oleh Bu Haijah itu tadi ya eh, gimana ya? Jadi kalau kalau yang saya tangkap tadi Bu Haijah juga banyak sabar dari anak-anak yang sudah kelas atas ya. Kalau saya kan di kelas bawah, jadi kan hanya apa namanya, oh hanya seperti ini, hanya seperti ini. Gitu. Ternyata kelas atas tuh lebih susah gitu dengan apa namanya aturan-aturan yang selalu dilanggar. Padahal sementara ini yang paling booming itu kan memang di mana-mana sekolah di mana-mana yang selalu dilanggar itu karena make up ya. Mereka harus cantik, kepingin cantik. Ketika tidak pakai make up, mereka berubah total gitu. Dan anak-anak di SMA itu sama sekarang itu sedang benar-benar memperbaiki diri untuk tampil beda. Ternyata di sekolahan itu dilanggar gitu. Jadi Ibu Haja juga gimana untuk menanggapi ini gitu ya Bu ya. Ya. Iya betul. Oke. Kalau yang di sekolah Bu Juju itu lebih pada itu ya Bu, inklusi di sekolah ya. Jadi ada peserta didik yang berkebutuhan khusus, penanganan yang berbeda untuk siswa yang tidak berkebutuhan khusus dan yang berkebutuhan khusus ya. Sabar sekali nih Bu Juju ini. Oke, terima kasih Mbak Heja, Bu Juju ceritanya. Iya. Ya, nanti mungkin nanti Makasih bisa juga. di drill lagi, dilatih lagi untuk melakukan summarizing ya. Mungkin Ya, siap bisa Pak. mulai besok ketika mendengar cerita dari para siswanya, apalagi Iya. kalau Masih sudah nunggu 2 kaitannya minggu sama lagi Pak. kenapa? Oh iya, Ding ini Iya. libur ya. Sorry, sorry, sorry. Ya, Iya, sama orang-orang sekitar, sama betul. Ya. sama pasangan, sama sama anak gitu seperti itu. Baik, saya Iya. izin untuk menyelesaikan 2 slide lagi ya. Jadi kalau tips yang akhirnya datang dari saya dari berbagai banyak tips itu, yang perlu kita munculkan adalah tetap netral. Tetap netral, tanpa ada judgement, tanpa ada asumsi. Sekali lagi saya bilang bahwa ini bukan satu hal yang mudah ya, tapi dilatih. Netral tuh begini, eh, untuk tidak punya ekspektasi apapun. Karena yang membuat kita tidak mudah itu adalah ketika kita sudah punya ekspektasi. Itu seperti itu. Kemudian eh, munculkan empati dan bukan simpati. Kemudian bersikap terbuka, open, terima apapun yang lawan bicara sampaikan. Dan kemudian hindari problem solving karena tidak kita tidak selalu bisa untuk solve problemnya yang kita ajak bicara. Kemudian summarizing untuk memahami cerita lawan bicara, dan ini bukan tentang kita, tapi tentang orang yang sedang kita, tentang lawan bicara kita. Setelah itu baru kita ajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan-pertanyaan berbobot itu yang kaitannya dengan 5W, 1H, tapi tanpa ada why-nya, tanpa ada kecuali. Tanpa ada kenapanya. Itu seperti itu. Itu dan apa manfaat mendengarkan di titik ini, Bapak dan Ibu? Ini adalah slide yang terakhir. Yang pertama adalah ketika kita mendengarkan, ternyata ini akan meningkatkan kecerdasan emosional kita, karena kita bisa memahami lawan bicara, dan ternyata secara intelijensia juga meningkat. Kemudian memiliki empati terhadap lawan bicara, dan membangun komunikasi efektif, membantu memahami konteks pembicaraan sehingga tetap netral, dan mengurangi kesalahpahaman. Karena ternyata kesalahpahaman
terjadinya konflik itu karena kita tidak mendengarkan secara utuh dari sisi konteks. Kurang lebih demikian, Bapak dan Ibu, public listening ini selesai ya akhirnya, alhamdulillah ya. Ini apa namanya? Mudah-mudahan utang saya sudah lunas untuk KGBN Wonosobo. Jika ada pertanyaan, saya akan open, saya membantu jawab. Saya kembalikan lagi ke Mbak Rita selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fani. Ya, Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya. Tadi Mas Fani sudah memberikan kesempatan untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya untuk raise hand. Pak Rudi ingin bertanya lagi, Pak Rudi? Eh, testimoni aja boleh? Boleh, silahkan. Iya. Iya, Ini boleh aja Pak. sih saya. Silakan Pak, silakan. Iya. Eh, apa ya? Saya ngerasa dapat banyak banget ilmu malam ini. Memang sih kami sering ya belajar tentang coaching dan dari teman-teman ya. Tapi malam ini luar biasa ya, ya sesuatu yang luar biasa yang saya cari selama ini jawabannya. Yang tadi itu yang judgment dan assumption tadi ya itu hal yang paling sulit untuk bisa dilakukan menghilangkan judgment dan asumsi. Dan malam ini alhamdulillah bisa dapat jawabannya dari Mas Fani. Itu matur nuwun sangat ya. Oke, itu aja. Sami-sami Pak Rudi. Siap. Alhamdulillah semoga bermanfaat. Ada Bu Ruwiyatun yang resen. Ya, silahkan Bu Ruwiyatun. Terima kasih Pak Rudi sudah testimoni. Silakan Bu Ruwiyatun. Ya, terima kasih Bu Rita, terima kasih Mas Fani untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau saya tanyakan di awal, tapi terima kasih masih mendapatkan kesempatan. Yang ingin saya tanyakan dalam mendengarkan ini tuh biasanya yang bercerita itu kadang ada maksud untuk mendapatkan dukungan dari si pendengar. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi kan ada empati dan simpati. Kalau simpati itu ada emosi yang di situ, emosionalnya ada masuk. Kalau empati kan tidak ya Pak. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita itu berempati eh, eh, yang bercerita itu juga merasa tidak terabaikan. Artinya karena kan bagaimanapun juga itu kadang orang bercerita itu kadang pengen ada solusi atau pengen ada satu gambaran yang kita sebagai pendengar itu kadang kan juga pengen menunjukkan kalau kita juga perhatian, namun jangan sampai perhatian yang kita berikan mungkin malah tidak sesuai dengan alur dari listening ini. Mohon maaf apabila mungkin sebenarnya tadi mungkin sudah ada penjelasan tapi pas mungkin saya tidak mendengarkan kali juga sama anak-anak saya. Terima kasih Mas Fani, seperti itu pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih Bu Ruwiyatun. Ini maksudnya dukungan, ini dukungan seperti apa ya, Bu Ruwiyatun ya? Ya, kadang kan kalau orang bercerita itu kan gini ya Pak, ada dia punya pendapat apa, punya masalah apa itu ingin ada dukungan dari orang lain seperti itu kan. Ya, minta support itu ya. Supportnya karena pengennya ada apa biar ada memberikan semangat ke beliaunya juga kan yang bercerita seperti itu mengenai apa yang akan dilakukan dan sebagainya. Ini sebaiknya bagaimana agar kita juga bisa menghindari subjektivitas dan untuk kebaikan si pencerita ini seperti itu Pak. Itu akan kembali ke konteks sih sebetulnya Bu Ruwiyatun yang sedang ingin dibicarakan ini seperti apa. Kalau memang ini konteksnya, kita tidak tahu esensi dari permintaan dukungan itu seperti apa ya. Kadang kan ada juga permintaan dukungan yang sifatnya itu ingin dibela, gitu kan. Nah, kita juga perlu untuk apa ya istilahnya ya, tetap netral di titik ini, tetap netral dengan tidak karena kalau khawatirnya di situ ada pembelaan yang akhirnya ada dua kubu yang sedang, saya tidak tahu nih konteksnya akan seperti apa jika ada pembelaan yang konteksnya dua kubu sedang berseteru atau seperti apa, akhirnya kan membuat diri kita tidak jadi netral ya di titik ini ya.
Eh, kalau saya, kalau diminta untuk seperti itu, dan di sini ada kubu lain yang dalam hal ini juga sedang eh, terlibat dalam itu, saya akan berada di tengah-tengah. Itu seperti itu. Ya, yang saya lakukan hanya berlaku seperti halnya empati. Kalau misalnya, menurut kamu gimana ideku atau pendapatku, atau menurutku salah atau bagaimana? Sebelum kita melihat ini benar atau salah, saya akan ngajak melihat untuk konteks yang lebih besar di titik ini karena begini, ketika seseorang itu berpendapat dan menurut dia benar, itu kan dari sudut pandang dan pola pikirnya dia pribadi. Nah, ajak dia untuk ke level yang lebih tinggi lagi. Eh, ini kalau dari sudut pandang sini. Nah, ini akhirnya akan pembicaraannya lebih ke nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang memprovokasi pikiran dia sehingga dia bisa melihat dari sisi yang lain. Ini sih konteksnya sudah percakapan-percakapan yang provokasi pikiran ya. Ini yang kalau Pak ditekuni adalah ini pembicaraan coaching. Tapi kalau ini bukan pembicaraan coaching, cukup dengan sampai di level empati saja. Kalau menurut kamu gimana kalau harus seperti ini? Nah, balikin lagi aja Bu ya. Iya. Itu seperti itu. Ya, terima kasih ya Pak. Jadi Sami-sami. mungkin bukan hanya masalah kubu ya ini mungkin, tapi juga kadang orang itu berceritakan ingin orang lain memahami keadaan dirinya. Artinya mungkin dari keterbatasan, misalnya dalam Ah, menggunakan IT dan sebagainya kan bisa seperti itu Pak. Jadi betul. kadang anak orang itu untuk bergerak, untuk melakukan satu perubahan kan banyak alibi yang dikeluarkan untuk Ya, bahwa keadaan saya seperti ini, baik-baik. Nah, itu mungkin kita kan kadang juga harus bisa bersikap bagaimana biar betul, orang betul. tersebut tidak semakin terjerumus dalam keinginan dibela, tapi juga untuk bangkit dan bergerak seperti itu maksud saya, Pak. Ya, 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 betul, Nggih, betul. nggih. Terima Terima kasih kasih Bu untuk Robiati. penjelasannya Pak Asmani. Oke. Nggih, nggih. Ini dari Bu Mardiah, ternyata mendengarkan itu butuh latihan dan belajar. Betul, betul. Saya latihannya tidak hanya pada saat sesi saya dengan klien saja, tapi latihannya saya di rumah ngedengerin orang-orang sekitar. Dulu saya nggak bisa ngedengerin istri saya nggak bisa ngedengerin anak-anak saya. Kemudian saya mendapatkan feedback di 2016, kita ngedengerin itu jangan hanya pada saat sesi coaching aja, tapi kita ngedengerin juga terhadap orang-orang sekitar. Nah, itulah yang akhirnya memberikan kesadaran pada saya. Karena kalau kita hanya mendengarkan pada saat sesi coaching saja, pertanyaannya saya nggak walk the talk dong. Ini Fani yang mana nih yang akhirnya kalau misalnya di luar sesi coaching, kayak analoginya selalu seperti ini. Eh, apa namanya? Seandainya saya menjadi dokter gizi, saya menyarankan orang-orang untuk diet, tapi saya sendiri obesitas. Nah, saya nggak walk the talk dong. Nah, disinilah ketika saya bilang bahwa eh, ketika mendengarkan, kalau saya sendiri tidak mendengarkan, ya kelihatan lah kalau kita itu nggak bisa jadi role model. Nah, ini yang perlu untuk dijadikan sebagai satu praktis latihan keseharian. Mendengarkan. Saya bilang ini kalau mendengarkan keseharian, saya akan menyampaikan bilang ini adalah lifetime training Bapak dan Ibu. Terkadang kita akan gagal, terkadang kita akan terpengaruh, terkadang kita akan terpancing, terkadang kita akan emosi. Wajar karena kita masih manusia. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita reflektif setelah itu, apa yang membuat kita terpancing emosi. Misalnya seperti anak. Saya beberapa kali juga kepancing, tapi setelah itu saya refleks dan kemudian saya apologi, saya akan minta maaf. Maaf ya, tadi ayah marah-marah. Sesimpel itu. Jadi ini yang perlu untuk kita latih keseharian. Jadi lifetime training. Jadi mendengarkan ini yang baru kita sampai hampir 2 jam ini baru bicara tekniknya. Tapi yang akan kita praktekkan setiap hari adalah bagaimana ini melatih diri kita untuk terus mendengarkan dalam kondisi apapun. Mendengarkan akan sulit jika kita dalam kondisi capek, tidur kurang, istirahat tidak cukup. Nah, itu kita perlu kenali kapan hal itu bisa terjadi. Kalau memang nantinya sudah mulai untuk bisa memforming diri, oh
Ini saya enak untuk mendengarin, nah silahkan dicoba. Gitu. Ada lagi? Jika ada silahkan yang ingin ditanyakan. Silakan Bapak Ibu, barangkali ingin menanyakan lagi. Silakan Bapak Ibu, barangkali ingin menanyakan lagi atau ingin memberikan testimoni seperti tadi Pak Rudi, juga dipersilahkan. Sepertinya sudah oke. Syukurlah jika sudah. Nah, monggo silahkan, Mbak Rita. Ya, sepertinya ini tidak ada yang ditanyakan lagi atau ingin memberikan testimoni seperti yang Pak Rudi tadi lakukan, barangkali silahkan. Oh, tidak ada ya Pak Iya, ini. kayaknya udah banyak yang paham gitu ya. Lagi praktek Wah, mendengarkan Bu Lagi Rita praktek sama mendengarkan. kayaknya Mas udah Fandi banyak yang gitu. paham. Oh, sedang praktek mendengarkan. Nggih. Eh, Bu Juju mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan Bu Juju. Terima kasih Bu Rita, luar biasa ya. Ternyata saya itu malah apa pas awal-awal kemarin kan pas TPN kan saya tidak ini ya Pak, tidak apa mendengarkan Pak Fandi dari awal karena ada saya sibuk di apa di belakang gitu. Jadi dapurnya itu harus harus apa harus mateng gitu. Nah, terus begitu tadi awal-awal Pak Fani memberikan materi itu kayak kurang menarik gitu Pak. Aduh. Nge-freeze Bu Juju kah? Halo Bu Juju. Halo Bu Juju. Di tempat Bu Juju tuh lagi hujan mungkin Pak dari tadi. Oh, oh iya ya. Tadi Bu Juju sudah Oh iya, menjelaskan bahwa kayaknya di tempatnya Bu kelempar. Juju masih hujan. Soalnya ngezoomnya mungkin di teras. Iya, semuanya terlempar. Oke. Nggak, kayaknya langsung ke Burita aja. Ini, oh ya, ini Pak Catur ada yang ingin mau menambahkan? Pak Catur mau menambahkan apa barangkali? Enggak sih, paling menambahkannya nanti di konsep pembuatan Tidak KP ada. aja gitu. Ada Pak Rudi juga yang ada di BPN gitu. Jadi buat saya menambahkan aja ya Burita bahwa nanti buat teman-teman oh ini ada Baik. pertanyaan dari Bu Mardia, dibaca dulu aja deh. Lebih bagaimana aja sih Pak? Monggo. Heeh. Ini dari Bu Maria. Lebih bagaimana aja sih Pak Oke, mengungkapkan apa dari yang Bu kita Nas. dengar, kemudian mengutarakannya supaya lawan bicara itu tahu bahwa kita mendengarnya. Ini statement ya sepertinya ya Bu Mardiah ya. Lebih bagaimana aja itu mengungkapkan apa yang kita dengar, kemudian mengutarakannya supaya lawan bicara itu kita tahu bahwa kita mendengar. Oke, iya, satu acknowledgement dengan kita mengangguk-angguk bahwa kita paham. Yang kedua adalah tadi summarizing. Summarizing itu tanda bahwa kita. Saya nge-freeze ya? Enggak ya? Oh, Enggak, oke, Mas. enggak. Oh, Itu seperti itu. Kadang-kadang cukup nge-freeze. jelas. Ya, ya. Oke, oke, Kadang-kadang oke. nge-freeze. Oke, tadi juga sempat kelempar. Ya, Bu Mardia, jadi apa namanya? eh acknowledgement, jadi rasa itu yang menjadinya. Terima, kemudian acknowledgement, dan kemudian summarizing. Itu tanda kita mendengarkan. Tetap praktek, Bu. Tetap praktek. Nggak bisa, kita udah tahu, saya udah tahu public listening. Tapi kalau nggak praktek, ya nggak akan bisa mendengar. Monggo, Bu Rita, Mas Catur. Ya, baik Mas Fani. Pak Catur tadi sebelum Ya, Bu Mardiati bertanya, ingin menambahkan apa Pak? Monggo, iya. Jadi saya persilahkan.
Jadi buat teman-teman di room ini atau mungkin yang biasa join di ngopi semalam dan belum punya KTA gitu ya, kartu tanda anggota dari KGBN, teman-teman bisa masuk di kgbn.or.id. Di situ bisa buat apa ya, buat KTA-nya di situ. Dan jangan lupa bahwa informasi aja sih bahwa kegiatan ngopi semalam ini dilaksanakan setiap minggunya di hari Selasa. Jadi tiap hari Selasa pasti akan dapat sertifikat. Kalau fokusnya pada sertifikat gitu. Yang jelas kalau misalnya untuk yang malam hari ini belum bisa dapat sertifikat, ilmunya yang itu yang luar biasa yang nanti bisa menjadi amal jariah gitu ya, atau mungkin ilmu yang bermanfaat juga yang gitu ya Bu Juju ya. Udah muncul tuh orangnya. Maaf tadi sempat ini apa nggak lihat apa casnya ternyata habis nih baterainya. Hmm. Yang penting orangnya belum habis baterainya ya Bu. Masih masih strong kalau orangnya. Oke. Ya. Ya lanjut Pak Catur. Udah gitu aja. Jadi untuk Oh udah informasi ya. buat KTA-nya di kgbn.or.id gitu. Iya. Gitu. Kayak mungkin bisa Ya, di Bu close Bu Juju Rita. tadi kan sempat, Kenapa? oh ya, Mm-mm. tadi Bu Juju kan sempat terlempar. Barangkali Mm-mm. ingin menambahkan lagi atau sudah cukup Bu Juju? Biar Oh iya saya lanjutkan lebih sedikit ya. Ya. menguatkan kami. Iya, Ya, saya lanjutkan silakan sedikit Bu tadi. Juju. Tadi sempat keluar karena awal-awal saya mengikuti Pak Fani yang ini, yang materi awal kok kok kayak ini ya nggak begitu menarik ya kalau kalau hanya mendengarkan gitu ya. Ternyata saat slide berikutnya udah, kok gini ya, kok gini ya gitu. Jadi banyak yang saya nggak tahu gitu di materinya Pak Fani gitu. Oh ternyata listening itu seperti ini ya. Akhirnya oh, semakin menarik ini, semakin menarik ini. Jadi eh, apa namanya? Saya share ke teman-teman. Ternyata bagus ini apa materinya bagus. Coba coba deh dengerin, coba deh gitu. Akhirnya ada beberapa teman yang masuk juga Pak Fandi. Jadi saya jadi tidak seperti yang kita bayangkan loh listeningnya loh. Coba deh kita masuk gitu tadi Pak Fani. Dan ternyata teman-teman yang tadi tidak ikut KGB, tidak menjadi anggota KGB masuk di sini. Kok gini ya? Ternyata listening itu penting ya gitu Pak. Dia japri ke saya, ternyata listening itu penting ya. Iya, saya kira itu apa namanya listening hanya hanya buat orang ya biasa. Kita kan kehidupan kita ya memang setiap hari kita harus listening gitu. Ternyata ada kayak gininya ya. Iya, wah besok diambil lagi aja gitu Pak tadi. Dan dan sepertinya ada apa namanya beberapa suami yang mungkin ini harus Ya, ada yang khusus spesial untuk suami istri Pak Fani. Jadi betul. tidak di forum ini tapi di forum suami istri gitu. Ini sangat ini loh Pak Fani membantu sekali untuk rumah tangga itu Pak Fani. Betul, betul. Iya. Karena ternyata katanya yang namanya ibu-ibu atau istri itu mengeluarkan berapa puluh ribu kata setiap harinya. Nah, itu kalau suaminya nggak mendengarkan, wah itu Kacau ya Pak Fani ya. perlu Ini untuk di samping saya ada suaminya. Ayo Pak Fani terus lagi. perlu menjadi suami yang netral mendengarkan tanpa judgement. Itu Ya. seperti itu. Dan akhirnya di titik ini kan sebetulnya ini sekaligus menjawab pertanyaan Pak Ngatno ya. Apa sebetulnya manfaat dari public listening bagi kita yang mendengarkan atau lawan bicara? Ternyata setelah kita kita merasa didengarkan, ternyata kita butuh didengarkan. Iya, betul sekali. Didengarkan secara netral. Saya melakukan sesi coaching sama satu sales di BUMN. Dia tidak bisa begini, bukan dia tidak bisa, tapi ternyata ketika ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan eksploratif seperti ini, dia tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa dieksplor secara netral. Selama ini yang muncul dari pimpinannya adalah eksplorasi-eksplorasi secara judgment. Sama halnya kepada anak kita. Jangan-jangan pada saat kita berkomunikasi dengan anak-anak kita, komunikasi-komunikasinya lebih komunikasi yang judgmental. Pada saat kita melakukan eksplorasi, pada saat kita berkomunikasi, ini adalah salah satu komunikasi yang judgmental. Nah, itu manfaatnya ketika akhirnya kita mendengarkan, kita jadi memahami konteks yang sebenarnya apa. Memahami keseluruhan maknanya seperti apa. Nah, itu. Akhirnya kalau kita bisa mendengarkan, potensi orang itu bisa tereksplor.
Oh, sebetulnya dia pengennya begini. Nah, ini karena akhirnya tertutup dengan judgement di kepala kita, dia nggak dia ada nggak bisa tereksplor itu. Semoga membantu menjawab. Begitu. Iya. Saya kembalikan lagi pada Bu Rita. Ayo, udah. Iya, terima kasih Bu Juju. Oh, ini ada yang raise hand lagi. Boleh, Ini silahkan. ada yang raise hand. Iya, silakan Bu Haijah. Iya. Sedikit Silakan, tantangan. dipersilakan Ibu. Iya, terima kasih. Sedikit tantangan juga ya, apalagi anak-anak SMK gitu ya, Bu. Mereka juga eh, apa ya? Mereka kadang sudah punya skenario sendiri juga saat mereka mau didengarkan gitu. Jadi kadang saya sebagai wali kelas gitu merasa sulit membedakan mana yang benar-benar real dia lagi cerita tentang apa yang sedang dia rasakan dan mana yang skenario yang sengaja dia bikin seperti itu. Hmm, Iya, ya, paham. Ini oke. tidak bisa di apa istilahnya. Ini perlu ada satu jurus lagi sih, yaitu evoking awareness atau ajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mendengarkan hanyalah sekedar mendengar, tapi tetap perlu dieksplorasi. Cerita ini akan menjadi cerita yang seperti apa? Karena ketika akhirnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, baru nanti kita bisa mengkonfirmasi apakah itu cerita yang benar-benar atau hanya cerita yang ingin sebagai satu imajinasinya dia. Nah, ini yang belum tersampaikan, Mbak Haijah. Mudah-mudahan di waktu yang lain nanti kita Sesi bisa berikutnya berarti ya. bagaimana cara mengeksplor, bagaimana cara bertanya. Tadi sempat sebelum sesi ini berlangsung, sebelum Isya, saya sempat melakukan sesi coach dengan anak-anak Z. Dia sudah bekerja dan dia sudah jadi manajer. Yang menurut beberapa orang anak-anak Gen Z ini susah dan sebagainya. Ternyata Alhamdulillah pada saat melakukan sesi coaching, saya baru bertanya 3 pertanyaan gitu. Ternyata dia udah reflektif dan dia menemukan kesadaran. Jangan-jangan selama ini yang membuat kita berkesulitan berkomunikasi dengan anak-anak Gen Z itu bukan anak Gen Z-nya, tapi jangan-jangan kita sendiri yang membuat itu susah. Karena Nah, itu. berasumsi bahwa dia tidak sama dengan zaman kita dulu. Itu seperti itu. Ternyata dengan kita mendengarkan dan mengeksplorasi pertanyaan itu, dia ngerti loh, dia paham. Saya tanya, kesadaran apa yang akhirnya kamu sadari? Muncul kesadaran apa yang akhirnya saat ini terjadi? Oh iya, ternyata pola pikir saya tentang masalah itu salah ya. Sebetulnya saya idealnya punya pola pikir yang seperti ini. Dia menyadari. Jangan-jangan perlu ditemani ngobrol secara net. Begitu. Oke, terima kasih. Sesi berikutnya Sama-sama. berarti ini ya. Ya, insya Allah. Monggo, Mbak Rita, sudah pas 21.30. Mungkin Jadi, Bapak dan Ibu ingin ya, beristirahat. nggih. Ya, Ini berarti perlu terima bersambung kasih Pak Fani. sekali. Ya, Pak Ngato. Yang Iya. yang jenengan sampaikan tadi ini perlu bersambung untuk waktu yang lain ini. Enaknya Jadi tuh luring, penasaran. Pak Rudi. Jadi Terima kasih orangnya Pak datang Fani. langsung gitu. Boleh nanti insya Allah. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, luar biasa pembahasan malam ini. Tadi Mas Fani closing dengan Gen Z ya Mas ya. Sekarang pun kalau saya lihat Gen Z itu di sosial medianya itu bahkan kadang tidak hanya memunculkan satu foto. Nah, satu foto itu kadang juga bukan identitas dirinya gitu. Mungkin ya efek kita harus memiliki apa ya? Public listening yang tadi sudah kita pelajari sepertinya seperti itu Pak. Jadi terima kasih sekali Mas Wani telah memberikan kami ilmu
sangat luar biasa yang saya pikir yang sering kita ketahui, yang saya pikir itu seringnya adalah public Burita speaking, nge-freeze kan? ternyata public listening itu freeze ya. Ternyata public listening itu Oke, kayaknya juga nge-freeze ya, luar biasa Mas dan Wani. Dan ternyata tidak mudah Bu untuk Maria untuk belajar. link presensi udah ada di atas ya, gitu. Jadi bisa di scroll ke atas kok, belum jauh. Oh ya itu, jadi kalau misalnya jadi buat teman-teman yang nanti ngisi presensi, nanti otomatis sertifikat akan muncul ke email masing-masing dan pastinya kami seleksi dulu karena ternyata beberapa kemarin setelah kami cek tuh ternyata yang dikirim itu banyak yang nggak KTA tapi ada kakak, ada stroke gaji gitu yang diupload gitu. Jadi adminnya perlu seleksi dulu. Siapa tahu nanti yang dimasukin kakak malah dapat sertifikat gitu. Emang kan kita petugas catatan sipil apa gitu. Jadi gitu ya buat teman-teman nanti setelah ngirim ini ya, presensinya udah submit nanti akan kami seleksi yang benar-benar ngisi sesuai dengan apa ya permintaan dari formnya gitu. Baru akan dikirim lewat emailnya masing-masing gitu. Biar Bu Juju nggak pusing mikirin KTA, struk udah baru belanja di mana gitu, kemudian dikirim di submit gitu. Iya, Gitu, Bu betul Rita. sekali. Kayaknya bisa di close gitu. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Eh, Bu Rita belum close ya? Halo, tadi saya nge-freeze ya. Oh iya, Ini ya, udah silakan Bu nih. Rita. Ya. Ya, mohon maaf koneksi di tempat saya kurang bagus ini. Jadi tadi agak terputus-putus seperti itu Bapak Ibu. Ya, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Fani yang sudah memberikan banyak ilmu. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung malam ini, sudah mengopi bersama, ngopi semalam. Jadi mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita bisa ngobrol lagi dengan tema-tema yang menarik. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, Amin. supaya kita bisa sering bertemu seperti ini lagi. Amin. Amin. Ya, Amin. terima Terima kasih kasih. sekali lagi Mas Fani. Ya, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih wabarakatuh. Bu Juju, Mbak Rita. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih.